Kenapa memutuskan menjadi ASN? Itu panjang juga sih ceritanya. Jadi, aku masih CPNS nih, baru banget masuk. Oh, Mhm. sebenarnya tuh aku CPNS-nya luar biasa lah. Daftarnya 2019, Oh tesnya iya ya, 2020, masuknya 2021. karena banyak tuh yang ngomong Tips tentang secara tips. umum atau tips khusus buat disabilitas terutama tunanetra apa gimana nih? Boleh umum terus ke difabel. Pasti aku baca kan cari persyaratannya satu-satu. Dari sekian banyak yang aku baca aja tuh ya hampir semuanya memang mendiskriminasi tunanetra gitu lah. Sebenarnya pilihan jabatan, terus pilihan kualifikasi pendidikan itu banyak banget kan kalau buat formasi umum. Tapi untuk formasi disabilitas itu jadinya lebih terbatas. Hai teman-teman, apa kabar? Dan hari ini aku tidak sendiri, aku akan ngobrol-ngobrol bersama seorang rekanan yang baru-baru ini dia bekerja bersama Pak Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta menjadi analis hukum. Dan sebelumnya dia juga pernah menjadi pegawai kontraktual, pegawai pemerintah kontraktual dengan perjanjian kerja di Badan Litbang, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Dan dia ini juga adalah seorang alumni Fakultas Hukum dari Universitas Indonesia. Siapa dia? Dan ini dia Andira Pramatiasari. Hai Kak Andira. Hai, udah lama banget kita nggak ketemu. Iya lama ya. Terakhir kapan sih Kak? GITC ya? Kapan ya? Apa 2015 apa 2016? 2016 deh kayaknya, 2016 akhir. Ya ampun, udah Momen-momen hampir 5 tahun. ketika GITC, ya benar. Iya. Dan 5 tahun itu banyak banget ya perubahan yang terjadi antara ya kita Gila. semua lah dan teman-teman juga, ada Robi, Bikan, dan Fahri dan semua teman-teman. Gimana Kak pandemi COVID-19 nih? Ya kalau di sini benar-benar berasa sih efeknya, terutama kayak untuk lingkungan kerja aja berubah drastis kan, yang awalnya kerja benar-benar full offline, terus sekarang ya udah mau nggak mau udah terbiasa sama awal tuh masih full WFH kan, sempet 3 bulan pertama tuh sampai dari Maret sampai Mei 2020. Setelah itu udah mulai kayak penyesuaian lah, kayak hybrid gitu kan, kadang WFH, kadang WFO. Terus sekarang setelah pindah di tempat baru itu lebih kerasa sih, kayak ada shift-shiftnya gitu. Jadi kadang 1 minggu tuh 3 kali WFH, kadang seminggu 2 kali WFH gitu. Oke, berarti ketika di Balai Kota DKI ini jadi analis hukum itu ada shift-shiftnya ya, WFH dan WFO kadang-kadang. Kayak gitu. Oke. Kak, menjadi analis hukum di Balai Kota DKI, sebelumnya analis hukum bidang apa nih Kak sekarang? Kalau sekarang sih kan aku masih CPNS nih, baru banget masuk. Jadi sebenarnya belum disebut analis hukum juga sih, masih kayak dibilangnya staff aja gitu. Tapi kalau di SK-nya emang waktu daftar itu kan jadi analis hukum, di penempatannya itu di subbagian pelayanan hukum bidang perumahan. Nah, tapi selama 3 bulan ini, dari bulan Maret sampai Mei akhir ini, kita semua tuh di rolling kan, jumlah CPNS-nya ada 17. Jadi di rolling ke semua bagian yang ada, ke 3 bagian sih. Jadi ke bagian pelayanan hukum, terus bantuan hukum, sama perundang-undangan, peraturan perundang-undangan. Jadi tujuan dari Bu Karo minta kita semua di rolling supaya tahu lah tusinya Biro Hukum tuh apa aja sih. Jadi ketika nanti suatu saat kita dipindah, ditempatkan di tempat lain, kita juga udah ngerti lah apa yang dikerjain di sana gitu. Oke, dan Kak Andira di situ sebagai satu-satunya difabel atau ada teman-teman difabel? Sejauh ini sih ya satu-satunya disabilitas. Baru pertama kali mereka nerima, dan alhamdulillah responnya bagus sih, mereka welcome. Terus ya berusaha selalu nanya butuhnya apa, penyesuaiannya harus gimana kayak gitu sih. Wow, puji Tuhan banget berarti ya. Iya, banget sih. Dan for your information teman-teman, Kak Andira ini adalah seorang difabel sensorik netra total dari lahir ya Kak ya? Dari lahir. Iya, karena tadi belum sempat termention. Bener-bener.
Berarti ini kan baru-baru dan ini kayak istilahnya masih orientasi gitu ya di tempat Iya, kerja. kayak masih orientasi gitu lah. Dan ini kan CPNS 2021 akan dibuka kan Kak Andira? Iya. Kalau nggak Kalau nggak salah minggu depan udah mulai pengumuman formasi. Benar, tanggal 30 atau 31 Mei 31 gitu. ya kayaknya 31. Nah, itu kan udah pada banyak nih yang rame-rame, ayo daftar CPNS 2021. Iya, benar. Dan Kak Andira sebagai salah satu difabel yang lolos di CPNS 2020. Sampai sekarang sudah ada di Balai Kota DKI. Oh, sebenarnya tuh aku CPNS-nya luar biasa lah. Daftarnya 2019, tesnya 2020, masuknya 2021. Jadi nggak tahu lah dibilangnya CPNS angkatan berapa tuh. Iya ya, bener juga ya. Iya. 2019 waktu itu pendaftarannya. Waktu itu sempat teman-temanku juga masih pada belajar bareng sih. Iya kan? 2019 benar. Iya, jadi CPNS angkatan perdana COVID lah ya. Jadi apa sih Kak sebenarnya tips supaya bisa lolos untuk CPNS ini? Karena banyak tuh yang ngomong tentang tips secara umum atau tips khusus buat disabilitas terutama tunanetra apa gimana nih? Boleh umum terus ke difabel. Sebenarnya kalau umum ya biasa lah ya sama kayak orang-orang lain. Dari awal seleksi administrasi pasti berkasnya harus sesuai semua sama persyaratan yang diminta, itu pasti. Kalau berkasnya aja udah nggak sesuai, ya kemungkinan besar bisa langsung gagal dari tahap awal gitu kan. Terus setelah administrasi yang pasti persiapan belajarnya lah gitu. Kalau sekarang kan lebih enak sih, media belajarnya banyak. Kalau pas aku pertama kali nyoba itu kan 2018, belajarnya paling dari buku, kumpulan-kumpulan soal gitu, sama ada tryout yang diselenggarain sama BKN sih, kayak gitu kan. Tapi pas yang 2019 tuh udah berubah drastis banget. Jadi yang pada lulus di 2018 itu banyak yang pada bikin YouTube channel sendiri, dan itu tuh kayak ngebahas soal-soal SKD kayak gitu. Itu ngebantu banget sih, apalagi menurut aku buat tunanetra lebih enak kan kalau kayak dijelasin orang. Apalagi misalnya pelajaran yang model-model kayak matematika kayak gitu kan. Itu sih. Terus buat nanti kalau lulus lagi ke seleksi kompetensi bidangnya, pelajari lagi yang benar-benar emang sesuai sama bidang kita, yang sesuai sama jabatan yang dilamar gitu-gitu sih. Terus awal juga pas buat milih, tentuin pilihannya harus benar-benar yakin sih mau milih daftar di mana, kesesuaian sama latar belakang pendidikan kayak gitu. Itu umumnya kayak gitu kan. Tapi buat disabilitas terutama tunanetra tuh lebih banyak sih tipsnya, dan di setiap langkah tuh emang butuh lebih detail memperhatikan semua ketentuan kayak gitu. Yang pertama banget kan kita mau nentuin nih mau daftarnya di mana. Kalau buat teman-teman yang umum ya udah tinggal ngelihat syaratnya apa, misalnya analis hukum persyaratannya S1 ilmu hukum, ya udah cuma perlu ngelihat itu aja kan. Kalau misalnya syaratnya S1 manajemen ya udah nggak mungkin bisa diambil sama yang lulusan S1 hukum kayak gitu kan. Tapi buat teman-teman disabilitas terutama tunanetra harus lebih jeli sih ngebaca persyaratan. Misalnya syarat disabilitasnya hanya untuk disabilitas tertentu atau bisa semuanya, walaupun sebenarnya nggak boleh kayak gitu kan. Kalau kita mengacunya sama peraturan, sama undang-undang, itu kan semua disabilitas punya kesempatan yang sama gitu. Tapi kalau kita nggak cukup punya energi untuk kayak protes lah atau ya semacam itu, ya udah kalau mau cari aman, cari dari awal pilihan yang emang paling sesuai sama jenis disabilitasnya kita, dan itu aja udah makin mempersempit pilihan, karena pilihan formasi disabilitas aja nggak banyak. Terus kalau kita sortir lagi dengan cara kayak gitu pasti makin sedikit banget gitu. Kayak untuk jurusan hukum itu aja masih lumayan tuh, pilihannya hampir bisa dibilang masih lumayan banyak lah. Mungkin dari seluruh instansi tuh kayak 80% ada lah dibuka formasi disabilitas untuk hukum kan. Tapi kalau yang jurusan-jurusan kayak sastra gitu-gitu tuh dikit banget yang dibuka formasi disabilitasnya, dikit. Terus kalau kita kerucutin lagi sama persyaratan-persyaratan yang aneh-aneh buat disabilitas itu akan makin dikit, bahkan jadinya nggak ada yang bisa diambil kayak gitu. Itu dia
Iya kan, itu dia baru apa ya, untuk nentuin pilihan lah gitu kan, untuk sampai administrasi. Terus nanti SKD ya tipsnya harus bisa apa ya, bisa ngerjain soal itu gimana ya, memanage waktu dengan baik, terus harus tahu mau mulai ngerjain dari mana, karena untuk formasi disabilitas kan passing grade-nya beda. Yang ada passing grade-nya kalau sampai terakhir ya, aku nggak tahu yang tahun ini belum keluar Permenpan RB-nya kan. Sampai yang 2019 itu sama ketentuannya selama 2018 sama 2019 itu tes intelijensi umum minimal 70, terus totalnya minimal 260 skor totalnya. Jadi ya udah, yang harus dikejar pertama kali itu nilai TU-nya harus minimal 70. Selanjutnya kita kejar nilai yang lain supaya mencapai total nilai minimal 260 kayak gitu. Kalau udah lulus di situ ya udah belajar SKB sama sih kayak yang lain kayak gitu sih. Oke. Garis besarnya kira-kira gitu. Itu menarik Kak. Tadi sempat disinggung soal kalau difabel pengen milih tuh harus lihat dulu ketentuan-ketentuan yang di bawahnya, nggak cuman persyaratan umum aja, tapi jenis difabelnya, ragam difabelnya apa dan sebagainya itu harus dilihat. Dan memang seperti yang kita ketahui sama-sama ya Kak ya, banyak kasus-kasus di mana difabel ini akhirnya tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan ragam difabel yang dipersyaratkan. Nah itu kayak gitu kan. Nah, ini yang jadi tricky juga Kak sebenarnya, karena pada akhirnya teman-teman ini justru berteriak-teriak bahwa ini diskriminasi, nggak bisa, ini hak kami. Menurut Kak Andira gimana tuh? Gimana ya? Sebenarnya kalau kita mau apa ya, kayak kolaborasi semua lah, antara misalnya udah lulus nih yang udah diterima jadi CPNS atau PNS, terus dari organisasi disabilitas juga, terus dari teman-teman semua yang lagi mau daftar, kayak dari awal lah, dari jauh-jauh hari udah berusaha mengadvokasi misalnya ke Panselnas, ke BKN, ke Kemenpan RB, ke yang lain-lain gitu kan. Kayak waktunya masih, ketika masih cukup waktu lah, masih panjang, jadi mereka kan pasti mempersiapkan dulu proses rekrutmen kan, bikin Permenpan RB-nya dulu, terus bikin apalah kayak juknis pelaksanaan tesnya kayak gimana, soal-soalnya kayak gimana, kayak gitu kan. Tapi ketika udah pelaksanaan kayak udah lebih sulit gitu untuk bisa mengadvokasi yang kayak gitu. Mungkin ada 1-2 yang akhirnya berhasil, kayak di 2019 itu yang pas aku tes kemarin, akhirnya ada kan apa ya, aku agak lupa keputusan atau surat edaran Menpan RB ya, yang kayak mengatur kalau yang udah merilis pengumuman diminta untuk kayak meralat, jadi supaya semua disabilitas bisa daftar asal sesuai sama kualifikasi pendidikan. Kalau yang belum merilis pengumuman supaya menyesuaikan sama ketentuan ragam disabilitas di Undang-Undang 8 2016 kayak gitu kan. Tapi ya karena bentuknya itu hanya edaran kan, bukan gimana ya, dia nggak bisa mengatur banget kan, nggak ada sanksinya kekuatan juga. berlakunya jadi ya. Iya, jadi kan ya udah, ternyata banyak juga instansi yang nggak mengindahkan edaran itu, tetap aja jalan dengan ketentuan yang udah mereka buat sendiri. Ada kemarin contohnya kan, kayaknya aku pernah sempat bahas waktu itu di video yang aku bikin pas awal-awal bulan apa ya, Juni kayaknya, Juni tahun lalu. Jadi salah satu contohnya tuh di BPK, si Fahri kan, dia daftar ke situ, sastra Jerman, udah adanya cuma satu-satunya di situ. Itu pun formasi umum yang dapat diisi disabilitas kan, bukan benar-benar formasi disabilitas. Terus ya udah, ketika pengumuman hasil seleksi administrasi dinyatakan nggak lulus karena dia tunanetra, padahal yang diminta di situ kayak semacam tunadaksa ringan gitulah. Terus kan ada masa sanggah, aku bantuin kan ngasih dasarnya dari si surat edaran Menpan RB itu, tapi ya udah nggak pengaruh, sanggahannya nggak dapat tanggapan apa-apa dan nggak mengubah apapun. Ini juga yang dialami rekanan kita ya Kak Andira ya, Baihaki dari Jawa Tengah. Iya, itu lebih pelik kan, dia udah sampai SKD, nilainya nilai paling tinggi di sana gitu kan. Benar, dan itu ada juga obrolannya di kontennya Kak Andira. Kunjungi aja channelnya Keralibra. Dan tidak usah tanya kenapa namanya Keralibra. Iya, nggak usah ditanya. Oke, balik lagi ke persoalan masalah tadi, bahwa ya memang jalur afirmasi disabilitas atau jalur afirmasi difabel ini agak-agak pelik sebenarnya, dan ragam difabel yang
diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 2016 yang tadinya untuk mempermudah, sekarang justru digunakan sebaliknya ya Kak Andira, untuk Iya, kayak jadi kunci membatasi. gitu. Bener, jadi kayak kunci nih dikotak-kotakin, dan jadi susah. Mungkin banyak jalur sudah ditempuh Kak Andira. Aku sendiri sudah memantau, sudah lihat bagaimana prosesnya teman-teman ini, bagaimana teman-teman berjuang lah dari awal. Tetapi memang yang menjadi catatan adalah ketika aturan ini keluar, teman-teman organisasi atau teman-teman bantuan hukum dan sebagainya mungkin yang lebih harus bekerja keras untuk ngeliatin ini satu-satu sih. Iya, dan itu tuh PR banget banyak. Aku aja waktu itu cuma ngebaca mungkin sebagian kecil lah dari, kan aku kayak ngefilter nih yang kira-kira bisa aku daftar apa-apa aja instansinya. Terus pasti aku baca kan, cari persyaratannya satu-satu. Dari sekian banyak yang aku baca aja tuh ya hampir semuanya memang mendiskriminasi tunanetra gitu lah. Mereka lebih banyak membuka peluang hanya untuk daksa ringan yang masih bisa berjalan tanpa kursi roda, kayak gitu lah. Betul, daksa ringan yang mohon maaf sebelumnya bukan bermaksud apapun, tetapi memang ini tujuannya untuk mengkotak-kotakkan, dan ya ini jadi PR lagi-lagi. Pemahamannya mereka tuh yang mungkin buat kerja adalah daksa ringan gitu, bahkan daksa yang pakai kursi roda pun nanti dianggapnya susah, mungkin dari aksesibilitas. Terus kalau tunanetra mereka nggak ngerti nanti cara bekerjanya gimana, kalau yang tuli gimana, kayak gitu kan. Dan pemahaman ini yang sebenarnya, padahal Undang-Undang 816 kan udah jelas bahwa instansi pemerintah malah 2% dari keseluruhan tenaga minimal kerja. Iya, kalau swasta kan 1%, ini pemerintah 2%. Dan memang ini jadi PR kita bersama lagi-lagi. Aku pun berpikir sebenarnya apa yang dilakukan dalam hari ini BKD atau BKN ketika memang aturannya sudah keluar dan aturan itu sama sekali tidak digugat di awal. Jadi aturan itu tetap berlaku. Dan ketika mereka lanjut terus dengan aturan yang tetap mereka kekeh pegang, menurut aku BKD atau BKN dalam hal ini nggak salah sih. Iya emang, karena ya udah ada aturan itu dan mereka kayak nggak dikasih SOP dari awal harus menerbitkan persyaratan yang begini ya, diseragamkan gitu, enggak kan, cuma kayak ada pedoman umum, udah kayak gitu aja kan. Betul, dan lagi-lagi ketika itu tidak digugat, aturan itu tetap berlaku, ya kita teman-teman difabel yang harus jeli untuk melihat dan jeli untuk memilih. Bener, kalau kita nggak punya sumber daya yang tadi Kak Andira sampaikan, resources, nggak punya waktu, nggak punya tenaga untuk menggugat ke sana kemari, mending cari yang lebih aman lah, lebih pasti gitu. Aku udah ngalamin kan pas 2018 awalnya mau daftar Kemenkumham, syaratnya kayak gitu, terus aku udah sempat lapor ke sana minta ditemenin sama PNS disabilitas juga yang di sana, karena ada tunanetra yang udah diterima di tahun 2017-nya itu dia diterima. Terus aku ditemenin ke, kalau nggak salah, Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia loh, padahal langsung ke Dirjen HAM-nya kan. Iya, terus udah lapor gitu-gitu. Ya udah mereka bilang ini kayak kewenangan dari Biro Kepegawaian lah. Terus udah aku jelasin nih perbedaan aturan di 2017 sama 2018. Terus mereka baru bilang, oh iya ya beda. Yang sebelumnya malah lebih bagus, nggak mensyaratkan hanya disabilitas tertentu, tapi di 2018-nya malah lebih buruk gitu kan. Udah, terus mereka bilang nanti dilaporin. Terus seminggu kemudian dapat jawaban, intinya ketentuan itu nggak bisa diubah gitu kan. Sebenarnya kan ada dua pilihan ya, aku mau tetap maksain daftar di situ atau cari tempat lain, tapi aku ngerasa energi aku udah nggak cukup dan waktunya juga nggak cukup kan, karena udah mau penutupan pendaftaran. Ya udah aku cari tempat lain aja lah yang lebih sesuai gitu ketentuannya. Walaupun sebenarnya ya itu haknya kita juga sebenarnya kan, mau daftar di Kemenkumham atau dimanapun. Betul. Jadi ini yang mungkin nanti perlu juga kita pahami bersama ya teman-teman, bahwa ya BKD dan BKN dalam hal ini memang dia sudah mengeluarkan aturan, dan kita sebagai warga negara kita punya hak untuk menggugat. Dan ketika gugatan itu tidak dilakukan, ya peraturan BKD atau BKN artinya tidak ada yang keberatan, dan itu
bisa dijalankan. Iya, cuma Meskipun masalahnya kan kalau kita menggugat, ya akan susah bisa dapat hasilnya betul di di tahun tahun yang itu juga sama, kan. betul, Iya, betul. paling kan itu buat nanti, buat next kan. Kalau Next, ya, ngerasa butuhnya buat sekarang, ya udah. Kalau bisa cari tempat lain, kecuali yang emang nggak ada pilihan, ya udah memungkinkan. paksain aja di situ. Betul. Meskipun kita juga harus tetap menghimbau ya Kak ya dalam hal Iya, ini pasti eh, tetap. PAN RB, BKAD, BKN di seluruh Indonesia tetap bahwa ragam difabel yang dibuat itu bukan untuk mengkotak-kotakkan Membatasi. difabel. Betul. Kalau kata membatasi itu kayak agak determinan gitu ya. Kalau mengkotak-kotakkan lebih kayak soft mungkin terdengarnya. Ya tapi intinya ya begitulah. Ya. Itu memang jadi dilematis tersendiri. Tapi ragam difabel yang ada itu untuk mempermudah apa sih? Menyediakan aksesibilitas, Aksesibilitas. termasuk mempermudah untuk teman-teman difabel ini difasilitasi dalam bekerja. Iya benar. Gitu. Oke, Kak Andira. Balik lagi soal CPNS 2021. Kemarin aku sempat dapat info dari beberapa teman difabel di Jawa Tengah, mereka sudah dikontak oleh Pemdanya masing-masing bahwa menginformasikan akan ada formasi afirmasi difabel 2%. Cuma masih belum tahu ya, formasinya masih belum keluar. Iya, karena belum pengumuman resmi kan. Menurut Kak Andira sendiri gimana sih Kak formasi afirmasi ini? Apakah memang mempermudah atau justru kayaknya kok semakin terlalu diistimewakan banget gitu? Sebetulnya malah menurut aku kadang jadinya bukan diistimewakan tapi kayak membatasi sih, karena gini kan, sebenarnya pilihan jabatan, terus pilihan kualifikasi pendidikan itu banyak banget kan kalau buat formasi umum. Tapi untuk formasi disabilitas itu jadinya lebih terbatas, jauh lebih sedikit kan dibanding formasi umum. Kalau memang mereka udah menyesuaikan, formasi yang dibuka itu memang sesuai sama kualifikasi pendidikan yang dimiliki sama teman-teman disabilitas, itu bagus malah. Jadi mereka semua bisa terserap kan. Misalnya di kota A ada yang lulusan perikanan, ya udah bukalah formasi disabilitas untuk lulusan S1 perikanan gitu kan. Tapi kalau mereka buka formasi disabilitas dengan kualifikasi pendidikan yang nggak dimiliki sama teman-teman disabilitas, malah jadi kayak sia-sia kan. Kayak kadang jadi kita berpikirnya, ini kayak nggak niat lah sengaja buka-buka yang kayak gini supaya nanti karena kosong jadi bisa ditempatin lagi sama yang umum kayak gitu kan. Jadi punya pikiran buruknya kayak gitu kan, suuzonnya kayak gitu. Kalau mereka bisa menyesuaikan dari awal, mungkin ada pemetaannya dulu atau gimana lah, kerja sama-sama Kemendikbud lah atau apapun, Kemenak atau apa gitu kan. Jadi tahu, oh disabilitas tuh kebanyakan lulusan mana, ya buka formasi yang memang sesuai. Justru ada formasi-formasi yang ada disabilitasnya yang lulusan jurusan itu tapi malah nggak dibuka formasinya buat disabilitas, jadi mereka nggak bisa daftar kan. Kayak gitu sih sebetulnya. Kalau aku malah lebih suka tetap ada formasi disabilitas yang kayak afirmasi gitu kan, tapi formasi umumnya pun tetap diperbolehkan untuk diisi sama disabilitas, dan fasilitas minimal, standar minimal untuk disabilitasnya pun tetap dipenuhi. Kayak misalnya untuk tunanetra, kalau di Permen PAN RB nomor berapa ya, aku agak lupa, 36 atau berapa tahun 2019 itu kan, itu ada ketentuan tentang jenis-jenis formasi gitu kan. Nah di situ memang dijelaskan kalau untuk teman-teman tunanetra yang mengambil formasi umum akan mendapat perlakuan yang sama dengan formasi umum lain, jadi nggak bisa dibacain dan nggak dapat waktu tambahan. Kalau tunanetranya masih low vision yang masih bisa baca tulisan di komputer, oke lah, masuk akal, masih mungkin. Ada bahkan temen aku sekarang dia ambil formasi umum yang dapat diisi disabilitas dan akhirnya dia yang berhasil lulus. Itu hebat banget kan, tapi itu satu dari sekian orang kan. Sementara kalau yang tunanetra total dengan ketentuan kayak gitu, ya sama aja kayak dia nggak bisa ngerjain dong. Kalau dia ngambil formasi umum nggak bisa dibacain sama pendamping, terus dia mau ngapain ngerjain soalnya gitu kan.
Udah gitu nggak dapat waktu tambahan pula gitu kan, ya tambah susah lah. Itu termasuk salah satu pembatasan ya berarti? Iyalah, harusnya itu kayak jadi layanan standar, mau dia ngambil formasi apapun, untuk tunanetra tuh dibacakan dan dapat waktu tambahan itu adalah haknya gitu, mau daftarnya di formasi apapun. Karena itu bukan mengistimewakan, tapi memang itu ya kebutuhannya dia, aksesibilitasnya dia adalah dengan cara kayak gitu. Mungkin ini kali ya yang belum di mainstreaming ke BKD dan BKN di seluruh Indonesia. BKN iya, karena memang ketentuan dari Permenpan RB-nya pun udah kayak gitu, jadi makin susah kan mau kita coba advokasi ke BKN atau BKD karena sistemnya online gitu kan, CAT kan udah diatur tuh waktunya. Jadi kayak udah mungkin menurut aku kayak udah ditandain, oh yang ini tunanetra ambil formasi disabilitas, nanti otomatis waktu pelaksanaan CAT-nya tuh langsung ditambah 30 menit. Kalau yang nggak ngambil formasi disabilitas ya udah nggak dapat waktu tambahan, terus nggak dapat petugas yang ngebantuin buat ngebacain soal kayak gitu. Dan kayak udah by system kan. Oke. Itu problem serius yang sebenarnya ada saat ini dalam rekrutmen CPNS kita ya Kak. Iya. Sekalipun banyak sebenarnya yang berkeinginan dan bermimpi untuk jadi, sekarang sih nyebutnya bukan PNS lagi tapi ASN ya, aparatur sipil negara. ASN bisa PNS, bisa PPPK. Benar. Ya, kita bicara soal sistem bagaimana, padahal tadi itu aku mau tanya sebenarnya kalau seandainya aku mengambil formasi umum apakah dimungkinkan, dan ternyata kalau ya itu kan nasibnya kalau sesuai Permenpan RB yang waktu aku tes kemarin kayak gitu, tapi kita nggak tahu ya sekarang, berharapnya ada perbaikan tapi ya nggak bisa terlalu berharap. Ini yang menjadi pergumulan kita sama-sama sebenarnya, karena tes ini bukan dinilai dari ability-nya, tapi bagaimana dia ability dalam arti kapabilitas dia dalam menjalankan jabatan, dalam menjalankan fungsi. Sepertinya kok bukan ke arah situ, tetapi ke arah bagaimana fisiknya mampu atau tidak untuk menunjang itu ya. Iya, karena mungkin ketidakpahaman entah si pembuat aturan atau siapa, aku juga nggak ngerti. Jadi ya mereka udah punya pemahaman seperti itu. Mungkin ada beberapa instansi yang udah nggak kayak gitu. Contohnya kayak Pemprov DKI itu bagus banget, dan pas aku nanya sama angkatan sebelum aku, mereka bilang juga memang dari angkatan mereka pun udah bagus kayak gitu perlakuannya dari awal verifikasi, terus mereka ikut SKD, SKB, setelah lulus pun kayak gitu. Dan aku ngalamin sendiri kayak gitu waktu verifikasi disabilitas, terus SKD tuh udah, mereka kayak udah paham lah gimana caranya memperlakukan tunanetra dan lain-lain gitu kan. SKB juga sama kayak gitu, didampingin. Terus bahkan ketika udah masuk pun aku selalu ditanya gitu kan, kan kalau udah masuk kayak berjenjang, jadi lewat kepala subbagian tata usaha gitu lah dari Kasubag TU itu, kata Kasubag TU-nya kalau ada apa-apa yang mau ditanya atau mau disampaikan ya udah sampaikan aja melalui dia gitu kan. Ya udah, misalnya aku bilang aplikasi untuk absensi masih belum aksesibel nih untuk diakses sama tunanetra karena captcha-nya nggak kebaca. Ya udah, terus disampaikan ke BKD, nggak lama, mungkin sehari 2 hari udah jadi aksesibel kayak gitu. Tapi kan seberapa banyak sih instansi yang sampai segitunya? Benar, tapi kita tetap masih punya harapan karena nggak lama lah Indonesia akan melakukan pengarus utamaan isu disabilitas dalam seluruh sektor pemerintahan. Karena ini sudah mulai. Kemarin telepon dari teman-teman difabel di Jawa Tengah, dari Pemda menginformasikan bahwa ada informasi 2% kursi untuk difabel. Itu adalah satu harapan baru untuk kita bersama, dan kita mudah-mudahan dibuka yang sesuai, persyaratannya juga nggak mendiskriminasi gitu kan. Dan harapan kita bersama, dan sekarang yang menjadi tugas kita dan teman-teman komunitas, teman-teman organisasi adalah bagaimana kita bisa memainstreamkan, bagaimana kita bisa mengarus utamakan isu difabel itu ke dalam pemerintahan. Pemerintahan tetap harus membuka diri, tapi kita juga harus tetap kitanya juga mengupgrade kemampuan kayak gitu kan.
upgrade bener. Jangan sampai dibilang bahwa jalur afirmasi difabel ini adalah jalur belas kasihan, kan tentu nggak mau kan atau kita kayak dibilang. ya udah cuma karena beruntung aja bisa masuk. Makanya aku pun kemarin waktu ujian istilahnya kan cuma sendiri nih kebetulan bisa dibilang beruntung lah gitu, cuma sendiri nggak ada saingan. Istilahnya mau dapat nilai seminimal-minimalnya asal lulus ya udah pasti lulus gitu kan. Tapi aku berusaha ya semaksimal yang aku bisa lah, walaupun mungkin nggak bagus banget gitu ya, tapi setara sama rata-rata teman-teman yang lulus di biro hukum juga lah gitu. Jadi ya udah nilai SKD-nya masih masuk nilai rata-rata, nggak tinggi-tinggi amat, nggak rendah-rendah amat. Terus SKB-nya juga kayak gitu. Jadi mereka menilai memang aku masuk karena punya kapabilitas juga, bukan karena dari formasi disabilitas terus jadinya ya bisa masuk gitu sih. Betul, itu catatan penting untuk kita bersama. Oke. Nah Kak, kenapa memutuskan menjadi ASN? Itu panjang juga sih ceritanya. Jadi awal-awal dulu kayak pas masih kuliah, terus pas baru-baru lulus tuh, aku dulu kan ngambil kekhususannya hukum ekonomi, terus tema skripsinya juga tentang hak cipta. Jadi pengennya tuh kayak kerja di kayak semacam law firm yang concernnya ke hak kekayaan intelektual lah kayak gitu kan. Tapi ternyata memang nggak mudah lah gitu. Mungkin ya apalagi itu swasta kan, istilahnya yang pemerintahan pun udah ada ketentuan kayak gitu aja belum semuanya bisa nerima kan, apalagi yang swasta. Siapa sih yang bisa ngasih sanksi kalau mereka nggak menerima kayak gitu kan. Dan pasti mereka berpikir yang non disabilitas aja masih banyak kan, kenapa harus menerima yang disabilitas kayak gitu kan. Ya udah jadi sempat lama lah kayak nggak kerja formal gitu kan, paling waktu itu kayak ya informal lah, kayak jadi instruktur atau bantuin bikin draft-draft kayak peraturan segala macam gitu-gitu, sampai akhirnya diterima lah pokoknya di Kominfo dengan posisi waktu itu PPNPN namanya, pegawai pemerintah pegawai pemerintah non pegawai negeri. Itu kan kayak semacam ya pegawai kontrak gitulah, diterima di sana. Terus sebetulnya waktu itu dapat kesempatan sih pas 2017 kan aku masuk tuh, waktu ada rekrutmen CPNS di Kemenkumham tuh, baru pertama setelah berapa tahun waktu itu ya mereka nggak ada rekrutmen kan. Terus pas aku ditawarin itu dibilang kayak istilahnya akan didampingi terus lah sama Pokja Undang-Undang Disabilitas. Jadi sebetulnya peluang masuknya tuh besar banget lah gitu. Dan dulu belum ada passing grade-nya untuk formasi disabilitas kan. Jadi nilai berapapun masuk gitu asal kualifikasinya sesuai. Tapi aku mikir waktu itu aku baru juga masuk di Kominfo, nggak enak kan tiba-tiba langsung keluar. Terus juga aku pengen tahu budaya kerjanya di pemerintahan tuh kayak gimana. Jadi ya udah hitung-hitung belajar lah sekalian sambil belajar di situ. Terus makin lama makin ada di sana kayak aku ngerasa oh ternyata pemerintahan sekarang tuh udah beda lah, nggak kayak dulu bayangan kita yang PNS zaman dulu yang kayak males-males kerjanya, terus ya udah seenak-enaknya datang jam berapa pulang jam berapa, terus nggak ngapa-ngapain baca koran gitu-gitu doang kan. Tapi yang sekarang udah lebih banyak yang generasi muda kan, kayak umur di bawah 40 gitu-gitu, dan mereka pinter-pinter dari kampus-kampus yang bagus, terus kerjaannya bagus, punya visi, pokoknya punya value yang bagus lah gitu. Aku ngeliat dari teman-teman di Kominfo, terus atasan-atasan di sana yang masih muda-muda kayak gitu, dan ya udah aku berpikir kayaknya ini memang pilihan yang tepat lah buat aku gitu. Pertama, di pemerintahan itu mereka paling nggak lebih menghargai lah, paling nggak punya formasi khusus disabilitas kan untuk daftar. Terus ritme kerjanya juga sesuai sama aku kayak gitu kan. Jadi ya udah, terus ternyata juga kita bisa berkembang kok di sana karena mereka memberi kesempatan juga dengan sekarang ada merit system dan segala macam. Mereka akan lebih melihat dari kemampuan, bukan sekedar karena kita disabilitas terus jadi nggak dikasih kerjaan yang sesuai. Alhamdulillahnya aku selama ini ya dapat tempat-tempatnya yang emang mendukung gitu, nggak mendiskriminasi, terus nggak jadi membatasi. Di Kominfo pun aku dikasih kesempatan yang sama buat kerja, terus kayak dinas kemanapun diajak, kadang cuma sendiri, kadang sama siapa gitu-gitu kan. Terus mereka benar-benar ya udah melibatkan dalam berbagai kegiatan gitu kan. Dan sekarang pun di Pemprov DKI di Biro Hukum juga sama perlakuannya kayak gitu.
Sementara teman-teman lain ada yang mungkin entah kurang beruntung atau merekanya juga kurang bisa menyampaikan dengan baik. Banyak yang cerita kayak kita nggak dikasih kerjaan, terus kayak ya udah cuma sekedar jadi apa ya istilahnya kayak makan gaji buta lah kayak gitu kan. Gabut ya. Iya, udah buta terus makan gaji buta kan agak sedih ya. Itu dia, jadi dia double disability guys. Enggak, tapi itu menarik loh karena persepsi, aku masih punya persepsi yang ASN tuh seumur hidup loh. Jadi iya, PNS tuh seumur hidup, dan kenapa kok banyak orang-orang yang mengejar ingin menjadi seorang ASN. Padahal kita mungkin di pikiranku saat ini tuh masih pola yang lama yang tadi Kak Andira ceritakan. PNS tuh mohon maaf sebelumnya yang dulu-dulu itu masih ya belum tahu orientasinya kemana, visi ke depan nggak tahu, apa nggak jelas. Tapi ternyata hal-hal itu ketika Kak Andira terjun di Kominfo menjadi, kalau sekarang namanya kan PPPK ya, Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja di Kominfo, dan itu justru membukakan sisi lain gitu. Iya, sisi lain dari teman-teman yang sudah menjadi ASN, dan sekarang memang berarti reformasi birokrasi itu benar-benar ada ya Kak ya. Menarik. Dan selama ke depan nanti akan melakukan apa Kak di Balai Kota DKI? Melakukan apa tuh maksudnya gimana nih? Cita-citanya, visinya, cita-citanya. Misinya. Mungkin kan kita masuk ke sana bawa misi kan? Iya pasti. Yang paling utama sih kalau untuk apa ya, ke teman-teman disabilitasnya sendiri, aku pengen kayak menunjukkan ke teman-teman di lingkungan kerja kalau kalian bisa kok bekerja sama dengan teman-teman disabilitas gitu, asal ya ada penyesuaian tertentu, tapi kitanya pun juga harus mengupgrade kemampuan kayak gitu kan. Dan setelah itu aku tuh pengen berusaha sebisa-bisanya melakukan sesuatu yang terbaik gitu supaya mereka ngelihat emang disabilitas tuh punya kemampuan, jadi nanti ketika dibuka lagi rekrutmen mereka nggak istilahnya nggak kapok lah, kayak buka formasi disabilitas tapi cuma mendapat pegawai yang seadanya aja kayak gitu kan. Itu kalau untuk teman-teman disabilitasnya. Jadi menurut aku visinya kita sebagai disabilitas ketika diterima di manapun ya, entah kerja, entah sekolah, kuliah gitu, nggak cuma visi buat diri sendiri, tapi ada juga visi yang buat teman-teman disabilitas lain yang nanti akan menjadi penerus kayak gitu loh. Karena apa yang kita lakukan tuh nanti akan jadi tolak ukur, jadi kayak stereotip gitu loh. Kalau kitanya jelek, mereka nanti nganggapnya oh semua disabilitas ternyata kayak gini loh gitu kan. Kalau kitanya berusaha bagus, mereka jadi lebih ngerti, oh ternyata bisa kok kayak gini gitu kan. Terus kalau buat pribadi aku sendiri sih, aku pengen nanti mungkin pelan-pelan lah setelah kayak udah diangkat PNS, terus nanti pengen in-passing jabatan gitu, karena analis hukum kan sekarang udah jadi jabatan fungsional, tapi kemarin waktu aku daftar masih belum jabatan fungsional, jadi kita harus kayak ikut ujian dulu gitulah untuk bisa jadi analis hukum ahli pertama kayak gitu kan. Pengennya itu, terus pengen kuliah lagi sih, pengen S2 lagi yang memang sesuai sama bidang pekerjaan kayak gitu sih. Rencana di mana Kak? Nggak tahu, masih mau cari-cari. Ini dia. Ya jadi luar biasa, kita dukung terus teman-teman cita-citanya Kak Andira, visi yang dia punya, misi yang dia bawa, dan memang betul teman-teman difabel ini selain membawa identitasnya, identitas individunya, identitas keluarganya, dia juga membawa identitas komunitas difabel di dalam dirinya. Iya gitu. Dan itu sering jadi tolak ukur. Orang akan mengeneralisir meskipun kita sadari bahwa difabel itu unik dan istimewa. Ya beragam sebenarnya, sama kayak orang lain, kayak non disabilitas juga kan. Yang bener ada, yang nggak ada, yang baik ada, yang jelek ada, sama aja. Itu yang menjadi tantangan kita bersama. Kak, terakhir tips buat teman-teman
secara umum, dan nanti juga teman-teman difabel yang pengen CPNS 2021, tips singkatnya aja, motivasi atau semangat. Kalau tips tadi udah, mungkin motivasi atau semangatnya lah Kak, biar teman-teman maksimalkan bisa... semua tahapan sih, semua proses dari seleksi administrasinya maksimalin, jangan ngegampangin, terus jangan kayak percaya aja sama orang bilang oh bisa nih daftar di sini, baca sendiri sih, usahain. Aku selalu dari kemarin cari-cari sendiri supaya kalau sampai nanti pun gagal di administrasi ya udah itu memang salah aku sendiri, nggak akan nyesel gitu kan. Terus nanti ketika SKD juga sama, maksimalin belajar entah dari manapun lah. Kalau lebih nyaman belajar pakai buku ya baca buku, kalau nonton YouTube ya nonton, atau kombinasi, terus ikut sekarang bimbel-bimbel kayak online gitu banyak lah, tryout online banyak. SKB juga sama kayak gitu. Terus apa lagi ya? Ya udah ikutin semua tahapannya dengan benar, asal sesuai syarat, insya Allah sih bisa lulus lah. Amin. Dalam anugerah Tuhan, teman-teman semoga bisa lulus semua yang nonton ini. Iya dong. Nah, itu tadi do the best, lakukan yang terbaik, dan learning by googling. Iya benar. Berdoa Banyak lah pasti sekarang juga. Berdoa itu pasti dan harus. Oke. Nah teman-teman, kalau teman-teman penasaran juga tentang channelnya Kak Andira, teman-teman pengen ngerti juga, karena Kak Andira nih secara spesifik dia membahas tentang trik-trik ASN juga nih, trik-trik CPNS. Ya sejauh ini gitu sih. Ini aku baru lagi mulai mau kayak ngobrol-ngobrol, sharing-sharing sama teman-teman disabilitas yang udah lulus PNS sama CPNS di berbagai jabatan gitu loh. Jadi biar teman-teman punya gambaran ketika kuliah jurusan ini nanti bisa kerjanya kayak gini, kerjanya apa, tantangannya ketika lagi seleksi, daftar, segala macam kayak gimana. Exactly. Ya tungguin aja lah dalam beberapa hari ini, mudah-mudahan. Semoga konten-kontennya dan kesibukannya di Balai Hidup Kota DKI semuanya bisa berjalan lancar. Kunjungi channelnya Kera Libra sekali lagi. Kera, pakai spasi nggak sih Kak ya? Nggak. Kera Libra, nyambung. Nggak usah ditanya apa artinya, tonton aja, kunjungi. Dan terima kasih sudah nontonin video ini sampai tuntas. Semoga bermanfaat. Sekian dari aku dan Kak Andira. Salam antusias.